Kalau misalnya memang janji itu bisa ditepati, bisa tunjukkan dong gitu ya. Karena sekarang kita digembar-gemborkan bonus demografi. Semakin banyak anak muda yang butuh pekerjaan. Ya pemerintah ciptakan dong kondisi yang bisa membuka lapangan kerja yang banyak. Bukan justru kemudian nggak bisa menanggulangi Sritex yang tutup, pabrik-pabrik Yamaha, apa segala macam di Bekasi yang tutup. Ya. Nah sebetulnya kan salah satu jargon dari calon presiden Prabowo Gibran saat itu adalah makan siang gratis. Betul. Kan? Ya dulu masih namanya makan siang gratis. Betul. Diganti jadi makan bergizi gratis. Iya, makan bergizi gratis. Karena kalau makan siang gratis kan disingkat nggak enak ya, MSG. Emang bakso gitu ya. Jadi jadi MBG. Oke. Dan itu kan program yang populis. Populis itu dalam artian itu untuk masyarakat itu langsung mengena gitu. Iya. Masyarakat butuhnya kan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, ketemu lagi di Naira Studio Podcasting. Kali ini kita di segmen spesial. Nanti kita tentukan judulnya apa karena tim tadi masih mikir-mikir apa kira-kira judulnya. Ya, kita udah share player, ternyata rupanya enggak live ya. Tapi enggak apa-apa, sore hari ini kita kedatangan salah satu narasumber kita yang luar biasa. Ada Bang Fredrik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini setelannya apa namanya? Santai ya, seperti Rocky Gerung. Apa Bang kegiatan sehari-hari Bang? Mungkin teman-teman sahabat podcaster yang menyaksikan acara ini pengen tahu juga Bang Fredrik ini basicnya apa gitu kan? Boleh dikenalkan Bang? Mungkin sahabat lu, ini kamera Bang di sebelah sini nih ya. Kalau ada penegasan, silakan. Ya makasih, nama saya Fredrik Broven Ekayanta. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di ilmu politik FISIP USU. Oke. Ya sebagai dosen saya ngajar, kemudian melakukan riset, juga saya pengabdian. Dalam bentuk pengabdian itu banyak bentuknya, salah satunya mengisi undangan untuk berbicara, diskusi. Seminar gini ya? Termasuk seperti ini. Itu bagian dari pekerjaan utama saya sebagai dosen. Gitu. Oke, nah berkaitan dengan pembahasan kita hari ini sebenarnya di luar prediksi saya pribadi ya, tapi dengan tim memang sudah siapkan. Ya. Menariknya saya katakan bahwa beberapa minggu terakhir ini kita bahasnya adalah perkara-perkara masalah rumah tangga. Nah hari ini urusannya urusan negara ya, yang lebih besar. Sesuai dengan judul kita, 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran. Apa yang menarik nih Bang dari 6 bulan selama mereka memimpin? Ya, topiknya agak umum sebenarnya. 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran. Cuman kalau saya ditanya dalam jawaban yang singkat, kita melihat sebetulnya pemerintahan yang tentu saja ketika pemerintahan berubah, juga kebijakannya pasti berubah juga. Gitu ya. Itu sudah memang di mana-mana begitu. Cuman salah satu penanda yang penting adalah ada kebijakan-kebijakan yang begitu drastis dilakukan, diambil. Sebagai contoh misalnya efisiensi anggaran. Betul. Itu yang menjadi kata kunci di banyak sekali perbincangan politik, yang efeknya kemana-mana gitu. Karena, betul. Tapi saya lupa tadi, saya pengen tanya juga, kontribusi apa Abang yang lakukan waktu kemarin di awal-awal masa pemilu nih? Apa nih kegiatan yang berhubungan dengan pesta demokrasi yang Abang arahkan sampai kemudian menentukan pilihannya? Saya lupa nanya ini tadi, penting kayaknya. Tentu sebagai peneliti juga, saya kemarin melakukan riset baik di Pilpres dan Pileg di Februari. Iya, karena hampir berdekatan kan. Ya, dan Pilkada di 2024. Saya melakukan riset bagaimana kandidat berkampanye. Pokoknya saya dekati beberapa kandidat secara langsung untuk mengumpulkan data lah untuk kepentingan riset. Selain itu juga saya kemarin di Pilkada itu saya menjadi salah satu tim pemantau pemilu. Independen. Saya membawa nama Perludem kalau pernah. Saya menjadi pemantau lokal di Pilkada 2024 di Sumatera Utara, di Medan spesifiknya. Baik, ada korelasi nggak dengan apa yang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan edukasi juga bagi pemilih waktu itu ya, dengan program yang akhirnya dijalankan seperti yang kita bilang tadi, makan siang gratis ya kan, yang memang berefek pada harus efisiensinya anggaran dalam persepsi Abang?
Nah, sebetulnya kan salah satu jargon dari calon presiden Prabowo Gibran saat itu adalah makan siang gratis. Betul. Kan? Ya dulu masih namanya makan siang gratis. Betul. Diganti jadi makan bergizi gratis. Iya, makan bergizi gratis. Karena kalau makan siang gratis kan disingkat nggak enak ya, MSG. Emang bakso gitu ya. Maka dibuat jadi MBG. Oke. Dan itu kan program yang populis. Populis itu dalam artian itu untuk masyarakat itu langsung mengena gitu. Iya. Masyarakat butuhnya kan makan. Dan itu di beberapa riset menunjukkan memang berefek terhadap keterpilihan Pak Prabowo karena mengusulkan program makan siang gratis. Tapi terlepas dari isu-isu yang beredar ya, terkait dengan kondisi pemilu yang ini dan itu segala macam ya. Silakan lanjut. Nah, cuman kan yang kita tidak tahu adalah Indonesia kan dalam keadaan keuangan yang sebetulnya ternyata karena program makan bergizi gratis itu kemudian butuh uang yang banyak, sementara uang negara itu defisit ya, defisit anggaran, sehingga ternyata jalan keluarnya harus efisiensi gitu. Memang yang baik itu adalah ketika si elected presiden atau siapapun itu ya, baik kepala daerah even, apa yang dijanjikannya saat kampanye memang harus dieksekusi gitu. Itu memang satu namanya komitmen ya. Namanya komitmen. Kadang kan cuman ngomong di kampanye gitu ya, waktu sudah jadi ternyata yang diomongin itu nggak ada sesuai. Nah, memang di sisi itu konsisten nih. Cuman masalahnya kita tidak yang di luar sangkaan kita adalah ternyata karena kondisi negara yang defisit anggaran segala macam dan kondisi geopolitik segala macam ya mempengaruhi ekonomi ya. Banyak faktor yang saling berkelindan satu sama lain. Akhirnya mau nggak mau pemerintah mencari cara untuk bagaimana supaya dapat membiayai. Nah, salah satunya dengan cara melakukan efisiensi yang efeknya juga luar biasa ya. Efek luar biasa itu kan multiplier efek sampai ke level desa bahkan sampai kabupaten kota gitu. Semua anggaran pemerintah daerah itu harus dipangkas, itu berefek pada perekonomian di daerah. Iya, kembali ke masalah ekonomi lagi akhirnya kan? Iya, betul. Nah, itu yang paling menurut saya yang paling bisa di-highlight di 6 bulan pertama. Selain itu, boleh lanjut aja ya. Yes. Selain itu juga yang kedua adalah kalau ditanya soal 6 bulan pertama ini apa yang mungkin memorable atau apa yang kemudian jadi highlight adalah proses pembentukan undang-undang yang minim partisipasi publik. Iya, dan bahkan kontroversi ya. Ya, karena minim partisipasi publik, akhirnya menjadi kontroversial. Betul. Dianggap negara itu dalam hal ini Presiden dan DPR itu mengabaikan rakyat kita benar. dalam menyusun satu regulasi. Ada beberapa undang-undang yang terbaru kan revisi undang-undang TNI. Iya benar. Ya itu menunjukkan memang bukan di rezim ini saja. Di rezim sebelumnya juga menunjukkan indikasi bahwa semakin kemari proses pembuatan kebijakan kita itu semakin nggak dilibatkan. Iya. Padahal di negara demokrasi itu harusnya rakyat ada istilahnya partisipasi yang bermakna. Gitu. Rakyat itu harus diajak untuk berbicara melalui wakil-wakil kita atau melalui mekanisme yang lain gitu kan. Tapi semakin kesini semakin asik sendiri nih DPR dan pemerintah bikin regulasi yang karena tidak melibatkan rakyat maka itu tidak berpihak pada rakyat pada ujungnya kebijakan itu dan makanya jadi kontroversial. Baik, oke. Bang, kalau kita sebagai masyarakat atau rakyat katakan, bagaimana cara menilai baik buruknya sebuah pemerintahan dari ini kan akhirnya jatuh pada sebuah kesimpulan ya di 6 bulan ini tadi. Nah, bagaimana cara kita menentukan baik buruknya sebuah pemerintahan itu dan apa-apa saja faktor penentunya gitu. Salah satu yang paling banyak dijadikan ahli untuk menilai satu rezim atau enggak sebetulnya adalah ekonomi. Indikator ekonomi ya. Indikator ekonominya udah pasti. Dan ada satu teori itu kalau dalam bidang saya ilmu politik ya, ketika misalnya dalam pemilu itu sederhana saja, kalau petahana mencalonkan kembali, dia akan menang kalau pemilih itu merasa puas dengan kinerja ekonominya. Kalau tidak puas, dia tidak akan pilih. Akan terpilih kembali ya. Ya, jadi bagi saya itu mungkin menjadi faktor yang paling determinan gitu dalam menilai seberapa baik buruk kinerja pemerintahannya. Pemerintah. Nah, kalau kita lihat sekarang kan sebetulnya kalau kita lihat di masyarakat ya,
memang ada pelambatan daya beli saya kira ya. Oke. Ya, apakah itu dikatakan efek dari kebijakan efisiensi anggaran, karena kan bisa dibilang itu kan mempengaruhi anggaran dan belanja ASN juga kan? Betul. Dan ASN sendiri adalah salah satu bagian instrumen masyarakat yang melakukan pembelian kan? Betul. Pendapatan ASN dikurangin oleh karena itu mereka tidak punya uang yang cukup banyak untuk dibelanjakan. Betul. Padahal kalau mereka punya cukup uang kemudian dibelanjakan itu menghidupkan ekonomi. Betul. Termasuk hal kecil juga Bang. ATK kan salah satu yang benar. Itu kan mematikan perusahaan stationery kan. Benar. Atau penyuplai, pokoknya ada banyak rantai bisnis yang terdampak. Betul. Nah, kita lihatnya, kalau bagi saya kita lihatnya di situ, dan masyarakat itu chaos atau enggak, atau misalnya protes atau enggak, itu adalah tergantung dari situasi ekonomi. Gitu. Nah, kalau situasi ekonomi mereka atau spesifiknya supaya tidak terlalu umum, tapi saya bilang daya beli gitu. Daya beli itu masih dalam tataran yang normal gitu ya. Saya kira negaranya masih aman, rejimnya bisa dibilang masih oke gitu. Jadi efek efisiensi mungkin saat ini belum begitu terasa gitu. Walaupun udah mulai terasa di kalangan ASN ya. Iya, tapi kan efisiensi di situ kan dalam rangka bagaimana kemudian pemerintah sebagai eksekutif ya yang menyelenggarakan negara ini agar kemudian apa yang menjadi statementnya di awal tuh terpenuhi dan terwujudkan gitu kan. Tapi di sisi masyarakat kan menganggap bahwa ini dua hal yang bertolak belakang. Ini gimana pula Abang menanggapi respon itu? Ya, sebetulnya kan kalau saya sebenarnya sepakat dalam pengelolaan keuangan negara kita oleh pemerintah. Banyak hal yang sebetulnya itu buang-buang uang. Ya, seperti misalnya perayaan seremonial yang udah mulai dikurangi. HUT ini gitu. Itu kadang-kadang pakai anggaran yang besar gitu. Atau yang lain yang perlu dikurangi juga, misalnya studi banding yang kadang-kadang perjalanan dinas. Benar. Ya. Para ASN kan bilang itu ikan tak bertulang atau apa gitu ya istilah mereka ya. Karena pendapatan mereka kan gaji yang banyak dari SPPD. Karena dikurangi akhirnya, nah itu mungkin oke gitu. Tapi ada sisi-sisi yang harusnya tidak ikut diefisiensikan. Karena karena efek ekonominya saya nggak tahu detailnya, kan saya bukan ekonom. Betul. Tapi saya rasa kenapa ada perbedaan pandangan akhirnya antara negara dan masyarakat adalah karena melihat efisiensinya itu nggak tepat gitu. Nggak tepat ya. Ya karena memang ada fakta juga yang kita lihat kan kemarin. Ternyata pemerintah efisiensi di hampir semua kementerian. Tapi di sisi lain banyak seremoni, kemudian juga banyak pengangkatan status baru yang nggak diperlukan, wakil menteri ini segala macam. Nah, masyarakat menilai ini yang benar sepertinya apa gitu loh. Jadi kesannya kayak aji mumpung dan kesannya pengakuan bahwa ini loh pemerintahan saya dengan sampai kan ada kemarin disampaikan kabinet yang gemuk gitu kan, dan muncul statement-statement yang kurang pas di telinga masyarakat gitu loh. Nah, gimana komentarnya, Bang? Saya juga sepakat poin itu. Bahwa apa yang diinginkan pemerintah kemudian dieksekusi dengan yang ditunjukkan pemerintah nggak nyambung gitu. Iya. Ucapan dan omongan nggak nyambung. Ucapan dan omongan sama ya. Ucapan dan tindakan nggak nyambung. Nggak sejalan ya. Katanya efisiensi tapi kementerian ditambah hampir 50, wamen diperbanyak. Iya, wamen. Ada utusan segala macam ya. Ada sapsus lagi segala macam. Segala macam. Nah, itu bukan mengeluarkan anggaran yang kecil. Kita tahu gaji menteri segala macam berapa ya. Nah, itu memang akhirnya menunjukkan kontradiksi yang akhirnya masyarakat itu nggak bisa terima kan. Artinya kamu bilang efisiensi, tapi yang diefisiensi kenapa yang di lapis bawah yang paling terdampak gitu. Sementara yang di atas malah ini kan kontradiksi. Kontradik antara apa yang dikerjakan dan apa yang diucapkan kan. Diucapkan kan dengan efisiensi kita bisa membiayai, kasih makan anak-anak kita, bisa nanti segala macam gitu kan. Alasan stunting segala macam ya. Cuman nggak ditunjukkan dengan kebijakan dia gitu. Nah, soal kementerian juga itu yang saya bilang highlight juga di awal tadi. Jumlah kementerian kan sebelum Presiden Prabowo dilantik kan undang-undang kementerian itu diubah. Tadinya itu maksimal 30 berapa gitu ya. Kemudian diubah bisa jadi berapa saja gitu. Nah, itu juga nggak melibatkan partisipasi yang
bermakna. Iya. Artinya dari situ kita ngelihat seolah-olah masyarakat tuh merasa nggak terwakilkan ya dengan apa yang dibuat oleh pemerintah dan anggota dewan termasuk ya dalam penentu kebijakan yang harusnya menjadi wakil dari aspirasi masyarakat kan begitu. Iya betul. Nah, ini masih dua Bang kalau kita lihat tadi bahwa ternyata terkait dengan indikator ekonomi. Kemudian juga kita ngelihat nggak sejalan nih antara statement pemerintah dengan apa yang dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang disebutkan. Ada nggak indikasi lain bahwa kita bisa menyatakan ini jalannya pemerintahan selama 6 bulan ini nggak baik nih, dikatakan seperti itu? Yes, dengan kontradiksi antara yang diucapkan dan yang dikerjakan tadi sebetulnya itu jadi awal langkah yang kurang baik kan. Sehingga kesannya kemudian adalah semua yang dilakukan pemerintah itu kemudian dicurigai gitu oleh masyarakat sipil, oleh warga, bahwa yang dilakukan itu hanya demi kepentingan kekuasaan saja gitu. Oke. Nah, dan beberapa kebijakan lain kita lihat bahwa kita udah nyebut tadi makan bergizi gratis. Iya. Kalau kita ingat juga ada Danantara kan, betul. juga untuk membiayai. Benar. Artinya gitu. Hilirisasi istilahnya mereka kemarin itu. Ya, untuk menghimpun semua uang negara. Atau ada kebijakan apa lagi ya yang agak-agak nyeleneh, kan ada beberapa ya saya lupa. Apa mau dibuat koperasi merah putih lah. Iya. Dan yang lain juga yang agak bikin bagi saya negatif ya. Komunikasi antara pemerintah kepada warga. Udahlah kebijakannya ini tidak diterima dengan baik oleh publik. Walau komunikasinya juga buruk, bermasalah. Ya, sebagai contoh ketika kepala kantor Hasan Nasbi itu ya, kepala kantor presiden merespon pertanyaan wartawan terkait dengan kepala babi gitu ya, dimasak aja gitu. Itu blunder. Itu blunder, nggak menunjuk karena dia adalah representasi dari presiden. Kalau misalnya dia mengucapkan itu, berarti itu adalah ucapan dari presiden juga. Betul. Berarti representasi dari pendapat negara juga gitu. Ada banyak hal lah yang saya rasa komunikasi pemerintah itu jelek ya. Sehingga beberapa kali juga sampai Presiden Prabowo turun langsung sendiri. Ini gaduh nih. Inilah saking banyaknya menteri tadi. Jadi agak susah mengkoordinirnya kan. Ibarat kita punya anak, kalau anak kita 13 kan susah betul, ngaturnya. Benar. Oke Bang, kalau bisa dibilang kan Bang Frank ini sebenarnya konsepnya netral ya secara konsep berpikir. Nah dari hal-hal yang baru yang mungkin nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. 6 bulan ini apa sih yang menurut Abang bahwa jalannya pemerintahan ini masuk dalam kategori pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Prabowo Gibran? Tadi kita yang katakan negatifnya ya. Ini nyari positifnya. Yang positifnya apa kira-kira? Sejauh ini kok kayaknya bingung ya, sampai sebegitu bingungnya saya tidak bisa mengantisipasi pertanyaan itu tapi kalau efisiensi tapi mengurangi perjalanan di Indonesia itu saya sebenarnya sepakat, itu positif. Karena kadang-kadang memang itu nggak efektif ya, dan itu membuat kan kalau kita lihat postur APBN kita itu setengahnya itu benar bengkaknya di situ, pegawai benar. Dan tidak ada upaya untuk sudah ada upaya untuk memperbaiki itu melalui efisiensi gitu. Tapi yang lain yang mungkin diapresiasi positif ya, mungkin saya kalau lihat Abang bingung gini, teringat saya dengan statement dari Rocky Gerung bilang, apa hal-hal baik yang bisa saya katakan kepada Presiden Jokowi gitu, dia bilang begitu kan. Harusnya itu dilakukan oleh seorang presiden, perbuatan baik yang benar itu. Nah itu yang mungkin terpikir saya saat ini. Artinya nggak ada gitu ya. Artinya memang yang positif itu memang sudah begitulah pekerjaan pemerintah. Iya benar, idealnya memang seperti itu. Memang iya, semua yang minimal gini ya, kalau misalnya ditanya positif kemarin kita kan sudah melewati Lebaran kemarin, Idul Fitri. Biasanya kan Lebaran itu susah mengantisipasi harga pangan misalnya, tapi itu terbukti nggak ada masalah sama sekali ya. Atau misalnya arus mudik, arus balik. saya kepikiran jadi masalah arus mudik ya kan, yang dikatakan lengang ya, dan ini termasuk traffic terlancar sepanjang tahun. Ternyata itu ada dua penyebabnya sebetulnya. Satu, antara pemerintah memang bekerja baik, kita harus akui juga, itu kan tugas pemerintah mengatur kita. Satu lagi memang karena warga daya belinya turun, jadi nggak bisa mudik, nggak bisa apa. Ya karena sebelumnya kan badai PHK luar biasa sampai dengan saat ini kan. Nah itu tadi juga, makanya kadang
akhirnya kita sulit untuk menentukan mana perbuatan yang dikatakan bahwa kebijakan pemerintah itulah mewakili aspirasi masyarakat dan dikatakan ada kebijakan yang baik kan? Ya betul. Nah, jujur. Barusan Bang Jen saya baru dapat lagi yang kontradiksi yang lain ya. Pemerintah bilang kan, pemerintah ini ya Prabowo Gibran akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Iya, terjadi ternyata 19 juta PHK. Iya, PHK kan itu malah berkebalikan dari apa yang mereka nyatakan gitu kan. Sampai ada yang nyindir, apa emang kalian percaya dia bilang gitu kan dengan pemerintah yang menjanjikan lapangan pekerja, toh dia juga dicarikan sama bapaknya kan, sampai ada yang bahas seperti itu kan. Nah ini akhirnya akan ke situ kan jadinya. Gitu. Kalau misalnya memang janji itu bisa ditepati, bisa tunjukkan dong gitu ya. Karena sekarang kita digembar-gemborkan bonus demografi, semakin banyak anak muda yang butuh pekerjaan. Ya pemerintah ciptakan dong kondisi yang bisa membuka lapangan kerja yang banyak. Bukan justru kemudian nggak bisa menanggulangi Sritex yang tutup, pabrik-pabrik Yamaha apa segala macam di Bekasi yang tutup kan. Justru jadi akhirnya orang larinya ke situ kan, dikait-kaitkan lagi dengan siapa mantan presiden Korsel yang di penjara karena mencarikan kerja untuk mantunya gitu. Benar. Ini kayaknya masih relate dengan kejadian di area negeri ini ya. Sekarang nih Bang, isu terbaru kan ada isu di mana tadi saya baca kalau saya nggak salah di Tempo itu tentang dirasa karena ada dualisme kepemimpinan akhirnya didesak agar wakil diganti. Nah ini gimana Bang melihatnya Bang? Baru kita bahas 6 bulan kan? Tiba-tiba sudah ada isu sampai ke arah sana. Istilahnya mereka itu di media itu matahari kembar. Iya. Kan? Tidak boleh ada dua matahari kembar. Satu lagi kan mengacu pada Pak Presiden sebelumnya Pak Joko Widodo sebetulnya. Benar. Yang kebetulan, yang tidak kebetulan ya, anaknya yang jadi wapres kan. Betul. Itu kan aspirasi dari para dewan perkumpulan purnawirawan TNI kalau nggak salah ya. Mereka mengusulkan ada 8 poin kalau nggak salah satunya itu mengganti wapres kan. Iya. Ya kadang-kadang ini manuver politik tingkat tinggi sih, kita nggak pernah tahu ya. Apalagi kan Pak Presiden diutus salah satu yang menghadiri pemakaman Paus Prancis kan. Iya benar. Jadi diusir dulu nih presidennya, baru di sini diapain gitu. Ataupun ada juga yang bilang Pak Presiden Jokowi ke sana mau cawe-cawe supaya anaknya bisa menggantikan Paus. Betul. Masyarakat kan jadi jokesnya gitu ya, jokes dark jokes gitu ya. Iya. Cuman saya nggak bisa komentar banyak. Saya kira itu adalah manuver politik yang dilakukan oleh kekuatan politik tertentu. Upaya mengganti wapres lah apa segala macam. Karena memang sampai sekarang pun ternyata wapresnya kan nggak perform juga sebagai wapres. Iya tapi kan memang anggaplah itu sebuah manuver politik dari kelompok-kelompok tertentu kan. Tapi kan memang masyarakat awam melihat faktanya memang seperti itu Bang. Jadi agak sulit juga kita mengatakan bahwa ini adalah gerakan politik tertentu, padahal realitanya orang awam sekalipun, desa-desa sekalipun ngelihat faktanya memang seperti itu gitu loh. Ya, sebenarnya agak dilematis juga sebetulnya. Posisi wapres itu sebetulnya adalah posisi ban serap aja sebetulnya. Dia nggak perlu sebetulnya tampil bagi-bagi susu, sebenarnya nggak perlu. Gitu. Dia hanya bekerja saat presiden mendelegasikan. Gitu. Iya. Jadi dia atau presiden ke luar negeri, kemudian Pak Wakil Presiden yang diberikan kekuasaan gitu. Tapi dari 6 bulan perjalanan Pak Wapres ini ya, yang sering turun, itu dianggap kan semacam kampanye gitu ya, macam mempersiapkan untuk 2029. Betul. Mungkin untuk mengantisipasi ini makin nanti kampanye terus gitu ya, kampanye gratis pakai uang negara gitu kan. Gimana kalau diganti aja? Mungkin ada pemikiran seperti itu kali ya dari elit-elit yang atas. Iya baik, ini menarik sekali ya kita melihat baru 6 bulan sudah ada yang minta diganti ya dengan kondisi itu. Tapi kalau boleh jujur kan kita sebenarnya tidak juga menganggap kalau bahasa orang sekarang jujurlinya ya. Kita ngeliat sekarang kan peran wapres itu berasa mulai nggak ada itu kan semenjak yang di awal kemarin kan, yang di masa-masanya Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Kita ngeliat kesannya sampai ada yang bilang diam aja udah lumayan gitu kan, sampai ada yang ngomong seperti itu kan. Kita ngelihat ditambah lagi dengan keberadaan wapres yang sekarang hampir mirip-mirip gitu loh. Nah, jadi terkesan kayak kehilangan fungsi sebagai seorang wapres, atau memang di negara-negara lain fungsi wapres itu memang nggak begitu dominan dalam arti menjadi membuka ruang diskusi, memberikan usulan atau segala macam misalnya? Iya, memang secara institusi wapres itu memang
saya kira di negara lain juga ya, itu memang tidak punya kekuasaan sedominan presiden. Mereka itu hanya hanya menggantikan peran presiden saja pada saat misalnya dia ke luar negeri atau pada saat dia mendelegasikan beberapa urusan atau digunakan wapres itu untuk mengkoordinir beberapa kementerian tertentu yang bersifat teknis kali ya. Bagi ya itu berdasarkan kesepakatan lah misalnya dengan presiden. Tapi secara umum sependek yang saya tahu, memang wapres itu memang perannya memang nggak ada gitu. Ya memang lebih powerful bupati bahkan ketimbang wali kota ketimbang wapres. Kalau bupati bisa keluarkan kebijakan yang ini kan. Benar. Satu-satunya kebijakan wapres dalam sejarah Republik Indonesia yang cukup berdampak itu adalah ada kalau Bang Zain pernah dengar maklumat nomor X tahun 45 itu dikeluarkan oleh Wapres Muhammad Hatta. Dikeluarkan November 45. Kenapa itu dibuat? Hatta pada saat itu aturan itu yang memungkinkan partai politik itu bisa banyak. Tadinya Presiden Soekarno hanya mau satu saja, PNI. Tapi Bung Hatta melihat nggak bisa cuma satu. Karena masyarakat Indonesia itu begitu beragam. Majemuk ya. Ya majemuk betul. Sehingga menurut Bung Hatta tidak bisa kepentingan masyarakat Indonesia hanya direpresentasikan oleh satu partai. Sehingga dia dengan inisiatif mengeluarkan maklumat nomor X, itulah kebijakan Wapres. Itu yang paling fenomenal ya? Itu paling fenomenal dan satu-satunya gitu. Dan itu sebetulnya juga agak-agak salah gitu. Harusnya offside gitu ya? Harusnya kan presiden. Yang ada kan. Tapi mungkin karena kondisi politik pada saat itu kali ya, yang nggak mungkin kan akhirnya Wapres turun tangan untuk membuat sikap seperti itu. Iya, Wapres melihat ini presiden kok mau cuma satu. Tapi kalau boleh jujur Bang, saya bilang di masa-masa Wakil Presiden Yusuf Kala, beliau agak sedikit vokal loh. Artinya punya pandangan, ya punya kebijakan yang nggak mungkin. Kalau kita lihat sekarang kan Wapresnya lihat orang lagi ngapain gitu di puskesmas lagi divaksin segala macam. Jadi kayak maaf tuh kesannya kayak kurang kerjaan gitu kan. Kesannya seperti itu, orang menilai seperti itu dan akhirnya menjadi bahan bully kan di media sosial, kita ngeliat seperti itu. Nah, memang pada saat Pak JK jadi Wapres, baik di era Pak SBY lah, itu kan itu istilah matahari kembar tuh mulai ramenya itu di saat itu gitu. Karena Pak Yusuf Kala juga sering tampil kan, sering muncul ke publik kemudian. Nah, itu dianggap bagi presiden itu kan mengganggu. Iya. Kan saya yang berkuasa gitu. Kalau ada satu lagi, masyarakat kan akan bingung ini kok yang mana nih, presiden atau wapres. Tapi sebetulnya balik lagi secara konstitusi, secara aturan memang wapres kita itu dibuat lebih banyak diam aja, udah tidur aja gitu. Kapan diminta presiden aja lah. Secara administrasi ya. Tapi berbicara tentang matahari kembar tadi, sebenarnya yang dibilang matahari kembar ini antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi atau ke Gibran nih sekarang. Kalau boleh jujur, menurut Abang sebetulnya dibilang mereka itu yang matahari kembar itu ke siapa sebenarnya? Karena tadi secara kompetensinya Wakil Presiden sekarang ini tadi kita tahu sendiri kan kondisinya seperti itu. Apa ada bedanya Jokowi dan Gibran? Saya kira itu satu tubuh yang sama gitu. Ini kan ada yang bilang ini kan rezimnya sebetulnya masih Pak Jokowi, cuma ganti akun aja, akunnya jadi Prabowo. Sampai pada masa itu ya. Tapi memang idealnya negara yang demokratis itu, salah satu ciri negara demokratis itu memang selalu harus mengganti pemimpin. Secara berkala dan harusnya diganti itu secara total gitu. Ini kan nggak total kan, kita anggap ada anaknya masih di situ kan. Yang demokrasi yang baik itu adalah yang mengganti pemimpin dengan berkala. Makanya kemudian dibatasi 2 periode, dibatasi 5 tahun dalam satu periode. Triknya kan jadi 3 periode juga dengan pola yang seperti itu. Ada upaya-upaya itu kan. Nah, itu upaya-upaya membuat tidak demokratis gitu. Nah, kita aturan seperti ini dalam demokrasi itu berangkat dari kepercayaan bahwa tidak ada orang yang baik gitu. Pada prinsipnya ya. Memang nggak ada orang yang baik, kita nggak boleh percaya bahwa ada orang yang baik gitu. Apalagi kalau kita kasih kekuasaan, kan? Kekuasaan itu akan membuat orang keluar karakter sesungguhnya ketika dia bisa melakukan apa saja. Makanya lah kemudian ada demokrasi, ada pemilihan secara berkala. Nah, kalau orang berkuasa makin lama, dia kepentingannya kan makin banyak. Betul. Kemudian dia semakin ada istilah dalam ilmu politik itu, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup.
Nah kalau kekuasaan yang absolut udah pasti korup, gitu. Kekuasaan yang penuh udah pasti korup. Makanya kemudian harus diganti terus. Gitu. Bahkan di beberapa negara kan kayak Amerika atau Filipina, satu term itu hanya 4 tahun. Lebih pendek ya? Lebih pendek, walaupun dia 2 periode juga. Gitu. Gitu. Baik. Kalau menurut abang sebenarnya problemnya terletak pada karakter pemimpin yang bermasalah atau sistem yang nggak bisa menciptakan pemimpin yang terbebas dari hal-hal yang berbau korupsi ini tadi? Itu pertanyaan yang agak susah bang, karena itu juga pertanyaan kami gitu ya di ilmu politik. Ya. Ini yang masalah yang jadi masalah ini di mana? Orangnya kah atau institusinya atau sistemnya? Gitu. Nah kami kemudian menyampaikan. Karena sorry bang, kita kalau saya lanjutkan statement saya tadi bahwa pesta demokrasi itu biayanya terlalu mahal. Sementara kita dihadapkan hanya pergantian pada orang-orang yang pada ujungnya kita tahu nanti berujung pada adanya kesempatan orang untuk menunjukkan sifat aslinya dalam tanda kutip melakukan kecurangan lainnya. Tapi bang, tidak ada sistem demokrasi itu memang banyak kekurangan. Jadi sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan itu sebagai belum ada mekanisme sistem alternatif pemimpin. Ya. Iya, yang lebih baik ya. Jadi kalau saya sih menolak melihat itu sebagai biaya. Oke. Karena biaya pemilu kita mahal kan? Mahal sekali. Ada berapa TPS kan? Iya, betul. Bikin tenda, cetak kertas suara segala macam kan memang mahal. Tapi itulah konsekuensi dari pilihan kita demokrasi. Supaya kita bisa berganti terus nih yang memimpin kita berdasarkan kesepakatan kita gitu. Nah, kalau balik lagi tadi problemnya apakah di orang atau di sistem? Menurut saya sih semuanya, keduanya. Orangnya begitu, sistemnya juga begitu. Saya jelaskan secara singkat, Bang. Kalau di orangnya, kalau kita lihat masyarakat kita sekarang, masyarakat kita kan masyarakat yang permisif. Permisif dalam arti ketika dia memilih calon di pemilu, mereka kan biasanya milih siapa yang ngasih uang. Betul. Padahal kan kita pengennya milihlah secara rasional. Betul. Cari yang menurut kamu bisa memperjuangkan aspirasimu, gitu kan? Atau karena ada kelamaan bang dengan pola-pola itu, akhirnya konsep berpikirnya oportunis. Mana yang ada yang ngasih hajar gitu kan? Nah, apalagi apalagi ditambah dengan kondisi masyarakat kita kan mayoritas menengah ke bawah, yang memang bagi mereka itu kadang-kadang ya kalau mereka ke TPS mereka nggak kerja nggak dapat uang, sehingga ya bagi mereka ya nggak ada uangnya ngapain? Iya nggak kena konversinya ya? Iya nggak balik gitu ya? Iya nggak balik modal. Nah satu lagi sistemnya juga begitu bang, sistem kita yang sekarang. Tadi bang Zain nanya saya kan, apakah ada rencana misalnya mau menjadi eksekutif atau legislatif? Saya bilang nggak ada. Kenapa? Karena sistemnya saat ini memang masih eksklusif. Eksklusif dalam arti bisa nggak Bang Zain jadi wali kota Medan misalnya dengan kondisi sekarang? Nggak bisa kan, Bang Zain harus. Tapi saya nggak tahu ya. Di rekening Bang Zain apakah ada 100 M misalnya? Iya. Berdasarkan riset kami untuk jadi wali kota Medan 100 M itu minimal harus ada Bang. Kalau misalnya sekarang pemilunya seperti itu ya karakternya, berapa orang sih warga Medan yang bisa jadi calon wali kota?